Kembali di debat kedua Pilgub Jakarta pemirsa, dan kita akan langsung menuju ke Studio 9 bersama dengan rekan saya Anissa Dasuki dan sejumlah narasumber di sana. Silakan Anissa. Gubernur DKI Jakarta, dan tema debat hari ini adalah seputar ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan subtema infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan, kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta inflasi bahan pokok. Tadi banyak sekali terjadi perdebatan, bisa dibilang saling serang ya Mbak Monika. Oke, sudah bersama kami Ibu Mbak Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikro ekspresi. Mbak Monika, mana yang mau di-highlight dan akan kita tampilkan untuk dilihat seperti apa? Saya highlight dulu untuk di visi misi. Oke. Ya. Oh, dari mulai visi misi ya? Sudah terlihat? Udah. Semuanya terlihat nih Mbak. Kita pakai AI sekarang. Jadi lebih akurasi, jadi bisa lebih zoom in ya. Oke. Kita bahas dulu Mbak. Oke, boleh? Yang visi misi ya. Oke. Dari visi misi ya, ini apa yang nampak dari pasangan visi misi itu dari 01 Ridwan Kamil ya. Ini memang menunjukkan ada high control, jadi artinya ekspresi yang dimunculkan itu memang diintensikan, artinya dalam kontrol yang bersangkutan. Nah, kemudian di sini ini muncul malah ekspresi happy. Yang ini tidak terdapat pada pasangan-pasangan yang lain, begitu ya. Walaupun saat ini elektabilitasnya semakin tergerus ya oleh pasangan tergerus, lain ya. Tetapi memang happy yang memang dikondisikan, ingin ditampilkan bahwa yang bersangkutan happy. Nah, itulah yang tergambar di sini. Nah, kemudian dari 02 ya, jadi nah ini ya Mbak, pada saat visi misi justru happy ya. Boleh dijelaskan satu persatunya, misalnya sudut bibirnya. Oke. Jadi karena ini kira-kira durasinya 4 menit ya, otomatis mesin tuh akan mengcapture gerakan-gerakan mikro, dan kemudian ada beberapa framing gitu ya. Nah, ini yang muncul justru jadi kan tidak ada emosi yang tunggal begitu ya. Tetapi dominan ada happiness. Dua-duanya pasangan? Enggak, ini cuma Ridwan Kamil saja yang ada happinessnya begitu. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa ini high control, artinya happiness ini memang karena terbiasa juga untuk public speaking begitu ya. Ini memang dijaga untuk ya tadi high control itu. Tapi itu high control ya, bukan maksudnya ekspresi, mikro ekspresi bisa diatur juga ya Mbak Monika ternyata ya? Bisa diatur juga, ketika state-nya dikondisikan untuk high control, maka mikro-mikronya ini juga akan keluar seperti itu. Saya ini baru tahu. Ya. Nah, kalau Pak Suswono seperti apa Mbak? Pak ininya, ini justru malah di visi misi, jadi ini malah low control ya, artinya ya udah ekspresi yang dimunculkan apa adanya, as it is ya. Tetapi justru saya melihat dari kuadran radar emosi distribusi ini yang muncul ada banyak set malahan. Jadi set tuh sedih, sesuatu yang hilang. Nah, kita tidak tahu ini kenapa. Tetapi di debat yang lalu ini juga low control gitu, artinya Pak Suswono tidak berusaha untuk diatur bagaimana ekspresi-ekspresi yang muncul. Nah, kalau kita perhatikan yang lain-lain pun ya kali ini juga low control. Sementara di debat perdana kemarin hampir semuanya high control. Begitu. Debat perdana justru semuanya high control. Semuanya high control, kecuali di segmen 1 visi misi pada saat Pak Dharma. Tapi setelah itu ya ikut high control semuanya. Makanya mungkin karena perdana gitu ya, segala sesuatu tahu. Jadi, karena ini skrupnya masih kenceng semua. Begitu, benar. Baik Mbak Monika, kita akan bahas untuk paslon 2 dan paslon 3. Kita mulai dari visi misi. Usai jeda, tetap bersama kami. Baik, langsung Mbak Monika kita bahas yang ketika pasangan calon saling serang, terlihat sekali ketika bahas Disneyland. Kita langsung saksikan ketika seperti apa mikro ekspresinya ketika bahas Disneyland, dan ketika itu yang diserang dalam tanda kutip adalah Ridwan Kamil.
calon gubernur nomor urut 1. Nah ini. Dulu pada tahun 2018. Boleh audio dinaikkan tipis-tipis? Pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu. Terima kasih. Mohon tenang hadirin. Saya jawab dengan nilai saja. Banyak kerja, Oke, boleh banyak di stop teman-teman, kita langsung bahas, silakan Bang sedikit Monica. kerja, sedikit catatan. Jadi tidak ada dalam kerja, scene ini tidak ada ya, catatan. ini bisa dilihat apakah responsnya ini Sebaik-baiknya merupakan respons yang pemimpin positif atau adalah negatif. pemimpin yang Nah, berani ini responsnya mengambil adalah keputusan. obstruktif yang adalah negatif. Obstruktif yang negatif. Obstruktif yang negatif ya. Nah, bagaimana arousalnya atau frekuensi atau intensitas emosinya? Intensitas emosinya juga sangat tinggi sekali. Oke. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara Tapi berarti udah nggak in intensitasnya, control lagi sebenarnya ya? udah tidak high control. Oh, Udah iya. tidak high control. Nah, kemudian ini relates dengan distribusi emosi yang muncul. Ini adalah adanya anger ya, marah, dan juga ini ada disgust ya. Disgust tuh gini, menganggap bahwa apa sih pertanyaan ini gitu. Oke. Ya, jadi menganggap bahwa yang ditanyakan ini lebih inferior pertanyaan ini begitu ya. Nah, kemudian dari interaksinya gitu ya. Maka kalau kita melihat dalam emosi distribusi ini ada yang disebut dengan circumflex model of effect. Kita ngelihat bagaimana relasi antara emosi-emosi yang termapping begitu ya. Nah, ini sehingga muncullah dari 10 jenis emosi-emosi negatif ini muncullah apatisme. Ya, jadi lebih apatis ketika diserang mengenai Disneyland ini, gitu ya. Jadi bahkan juga kalau kita perhatikan secara verbalnya, ini kan menjawab tidak dengan secara langsung kepada tokoh ininya, tetapi saya coba jawab dulu dengan Mungkin nilai dan singkatnya gini, ngapain sih nanya-nanya soal ini? Betul. Gitu ya Mbak Monica. Baik, kita akan bahas saling serang selanjutnya di segmen selanjutnya, tetap bersama kami. Baik, langsung saja kita bahas mikroekspresi dari para calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kita saksikan cuplikannya langsung saja. Berpengalaman. Mbak Monica, ini kita bisa lihat. Saya juga sama Bang, Pangdamnya 2, Siliwangi Jaya untuk Bekasi dan Depok. Kapoldanya juga 2, Depok Bekasi Metro, sisanya Kapolda Jawa Barat. Tugas pemimpin adalah berkoordinasi. Apalagi tadi disampaikan fakta, udah dikasih begitu banyak proyek strategis nasional dari Pak Jokowi kan. Tapi saya lihat catatan IPM turun bukannya naik. Tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya 5 tahun naik 3%. Desa tertinggal masih ada di akhir jabatan Abang, 48 desa tertinggal. Jadi poin saya, menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain. Mudah-mudahan kalau terpilih kita fokus Jakarta lebih baik di pasangan kita. Mbak Monica, atau silakan Abang. Terima ekspresi kasih. Rano Karno. jadi ini low control ya. Jadi artinya Even Rano Karno bisa low control ya? seorang Rano Karno bisa low control, artinya ya spontan aja menjawab, dan ini tidak terlalu essential artinya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat arousalnya atau intensitas emosinya itu juga rendah, artinya menganggap bahwa hal ini juga nggak terlalu matter sekali buat yang bersangkutan gitu ya. Bahkan kan juga beliau mengatakan bahwa pura-pura nggak tahu padahal tahu begitu kan ya. Jadi ini justru malah yang muncul adalah tadi menjadi low control, terus kemudian ada fear yang muncul gitu, tetapi ini hanya juga tidak terlalu Glimpse aja ya, sekilas saja. Tetapi justru malah juga muncul yang lucunya lagi adalah ada happiness ketika ini juga di raise malahan. Oh iya. Jadi ada sedikit lah gitu ya, tetapi artinya ini nggak terlalu matters buat Bang Dul begitu ya. Kalau Ridwan Kamil sendiri bertanyanya seperti apa? Oke, jadi
Kalau ini kan berarti kalau dia bertanya itu pertanyaannya sudah dipersiapkan. Nah, seperti tadi kita bilang bahwa justru dalam debat ini ada beberapa scene yang justru malah Ridwan Kamil ini memang menampilkan menjaga ekspresi yang muncul begitu ya, seperti adanya muncul happiness padahal di yang lain-lain ini tidak muncul begitu kan ya. Jadi kalau kita lihat dari di Ridwan Kamil dalam scene ini memang muncul high control, artinya apa yang ingin disampaikan, terus kemudian ketika ada timbal balik tanya jawab ini memang di engineering begitu loh Mbak, untuk berespon seperti apa. Oke, kita boleh lihat ada yang paslon 2 mungkin? Sampai hari ini mungkin Akang bisa cek, Kapolda di Banten tuh ada 2. Kapolda bukan Banten 1 ke 3, paslon 2, paslon 2. Saya membaca di ini di koran bahwa Baduy, penduduk Baduy menolak untuk tempatnya dijadikan destinasi pariwisata. Kalau saya melihat bahwa Bapak selama ini adalah orang yang menjaga ketahanan budaya, maka ada sesuatu yang kontrari efek dengan yang Bapak lakukan. Oke, Jadi kami Monica silakan. Ini ketika beliau bertanya bertanya kepada Pak, Ya. kenapa itu harus terjadi? Jadi sementara ini juga pertanyaan Puun ini sendiri memang sudah meminta, bahkan tetap meminta masih kepada low control Presiden juga ya Mbak, Joko Widodo dari itu untuk Pak Darmanya mencabut ini sendiri. kebijakan itu. Terima Dan kasih. kemudian Mas kita Dharma. lihat bahwa karena ini ketika menyampaikan sesuatu yang sudah dipersiapkan gitu ya, yang sudah dipikirkan. Nah, terus kemudian yang menarik adalah apa kira-kira respon dari Bang Dul begitu. Nah, yang muncul adalah memang ada ekspresi atau emosi fear ya. Walaupun ini low control, artinya nggak terlalu matters Oke, bagi yang bersangkutan. Mbak Monica, overall boleh disingkat seperti apa pengalaman debat pada hari ini? Semuanya. Semuanya. Oke, ini yang kalau kita lihat adalah yang high control ada di Ridwan Kamil. Di Ridwan Kamil, dan kemudian juga memunculkan ekspresi yang Pramono Anung? Pramono Anung ini low control. Jadi artinya kalau yang debat yang lalu sudah high control, sekarang ini justru malah sudah tidak perlu di Justru lebih lepas ya? gitu ya, lebih lepas. Terus kemudian juga kalau kita melihat dari ketiga calon begitu ya, maka kalau kita rating dari apatismenya, yang paling apatis ini malah Dharma, ya. Terus kemudian berikutnya lagi Pramono Anung, terus kemudian Ridwan Kamil, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari ketiganya distribusinya seperti itu, leverage-nya. Oke, baik, kita nantikan nanti seperti apa ekspresi dari ketiga pasangan calon di debat selanjutnya, karena masih ada satu debat lagi. Terima kasih Mbak Monica atas sharingnya. Mohon maaf waktunya sangat singkat. Saya Anisha Dasuki pamit, selamat malam.